Aku melepaskan cincin pertunanganku tepat di tengah-tengah perayaan, meletakkannya di atas meja di hadapan puluhan kerabat dari kedua belah pihak, dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Saya menikah bukan untuk menjadi pembantu rumah tangga gratis. Tak ada yang sempat bereaksi. Tak ada yang mengira aku akan berani melakukan hal seperti itu. Terutama di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup seorang gadis. Tapi semuanya sudah melewati batas pada saat calon ibu mertuaku berdiri, mengambil mikrofon, dan mengumumkan di hadapan semua orang bahwa setelah menikah, aku harus berhenti dari pekerjaanku untuk mengurus rumah. Jika aku tidak setuju, pernikahan tidak akan terjadi. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kata-katanya, melainkan kebisuan pria yang berdiri di sampingku, pria yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Tak ada sepatah kata pun protes, tak ada satu lirikan pun untuk membelaku. Hanya keheningan yang menakutkan. Acara lamaran kami diadakan di sebuah restoran kelas menengah di kawasan Tebet, Jakarta. Tidak terlalu mewah, tapi cukup nyaman. Biaya perjamuan untuk satu meja sekitar 5 juta rupiah. Total ada hampir 10 meja. Sebagian besar adalah kerabat dekat dari kedua belah pihak. Aku mempersiapkan hari ini selama hampir sebulan. Mulai dari pemilihan gaun dan riasan hingga detail terkecil seperti undangan dan menu. Ibuku tidak tidur semalaman, memeriksa kembali daftar tamu, karena menurutnya, lamaran adalah peristiwa terpenting dalam kehidupan putrinya, dan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Aku memahaminya, karena ia sendiri memiliki pernikahan yang gagal. Ia mengorbankan segalanya hanya untuk mendapatkan sikap dingin dari suaminya pada akhirnya. Mungkin karena itu, ia selalu berharap aku akan memiliki kehidupan yang berbeda, pernikahan yang lebih baik. Dan aku pun berpikir begitu sampai hari ini. Sebelum acara dimulai, semuanya berjalan seperti biasa. Aku duduk di ruang rias, menatap diriku di cermin, dalam balutan kebaya merah yang elegan, dengan riasan tipis, dan hatiku berdebar karena gugup dan bahagia. Reza, tunanganku, mengirim pesan, kamu cantik sekali. Sebentar lagi aku akan menjemputmu. Aku tersenyum, dan jantungku berdetak lebih kencang. Kami telah bersama selama 3 tahun, dan tidak selalu mulus, tapi aku percaya kami sudah cukup mengenal satu sama lain untuk menikah. Aku pernah bertanya kepadanya tentang kehidupan setelah menikah, tentang bagaimana kami akan tinggal bersama keluarganya, tentang pekerjaanku. Dia hanya tersenyum. Tenang saja, aku tidak akan pernah memaksamu berhenti bekerja. Aku perkaya, benar-benar perkaya. Dan keyakinan inilah yang membuat pukulan hari ini berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Ketika pembawa acara memulai program, suasananya sangat meriah. Orang tua dari kedua belah pihak memberikan pidato, mendoakan kebahagiaan dan memberikan hadiah. Aku dan Reza berdiri berdampingan, bergandengan tangan, menerima ucapan selamat. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Hingga ibunya, Ibu Wati, tiba-tiba meminta untuk berbicara. Awalnya aku mengira beliau hanya ingin memberikan beberapa kata nasihat, seperti orang dewasa lainnya. Tapi begitu beliau mengambil mikrofon dan tatapannya tertuju lurus padaku, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suaranya tidak keras, tapi jelas dan tegas. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi anak-anak kita. Tapi saya ingin memperjelas satu hal sebelum kita secara resmi menikahkan mereka. Seluruh ruangan hening. Aku berdiri di samping Reza dan dengan jelas merasakan tangannya sedikit menegang, tapi dia tidak berkata apa-apa. Beliau melanjutkan, di keluarga kami, sudah menjadi kebiasaan bahwa menantu perempuan tidak bekerja di luar. Perempuan harus mengurus keluarga, suami, dan anak-anak. Aulia setelah menikah akan berhenti dari pekerjaannya dan fokus mengurus rumah tangga. Aku terpaku, jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Aku merasa seperti salah dengar. Aku menoleh ke arah Reza, berharap dia akan menggelengkan kepala, menjelaskan sesuatu, tapi dia hanya berdiri, menunduk, dan diam. Ibu Wati tidak berhenti. Saya mengatakan ini di awal agar nanti tidak ada keributan. Jika tidak setuju maka pernikahan tidak perlu dilanjutkan, agar tidak membuang waktu kedua belah pihak. Suasana membeku, aku bisa dengan jelas mendengar bisikan di sekitarku. Ada yang menatapku dengan kasihan, ada yang dengan penasaran. Dan ada yang menunggu bagaimana aku akan bereaksi. Ibuku duduk di meja di bawah. Wajahnya memucat, tangan yang memegang gelas air bergetar. Aku merasakan darah mengalir deras ke kepala, telingaku berdengung. Tapi alih-alih menangis atau panik, aku menjadi luar biasa tenang, sedingin es. Aku dengan lembut melepaskan tanganku dari genggaman Reza. Dia terkejut dan menatapku. Aulia, kamu. Aku tidak menjawab. Aku membungkuk dan melepaskan cincin pertunangan yang baru saja dipasangkan kurang dari 10 menit yang lalu. Semua mata tertuju padaku. Tidak ada yang berbicara,
Tidak ada yang berani. Aku meletakkan cincin itu di atas meja tepat di depan Ibu Wati. Lalu mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Suaraku jelas dan tidak bergetar. Saya menikah bukan untuk menjadi pembantu rumah tangga gratis. Di suatu tempat terdengar desahan pelan. Reza memucat. Aulia, apa yang kamu lakukan? Tenanglah. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatapnya tanpa merasakan kepercayaan lagi. Kamu sudah tahu tentang ini sebelumnya, kan? Dia diam, dan kebisuan itu adalah jawabannya. Aku tersenyum pahit. Apa yang kamu janjikan padaku? Dia tergagap. Aku berencana bicara dengan ibu nanti. Nanti. Potongku. Itu saat aku sudah berhenti kerja, saat aku tidak punya jalan kembali, tidak ada yang ikut campur. Tidak ada yang berani. Ibu Wati saat itu mulai marah. Saya mengatakan ini karena saya menginginkan yang terbaik untuk keluarga. Gadis-gadis modern sekarang hanya sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk suami dan anak. Aku menatapnya lagi. Dalam tatapanku tidak ada lagi sedikit pun rasa takut. Kalau begitu, saya juga akan bicara terus terang. Saya tidak menerima keluarga di mana menantu dianggap sebagai pelayan. Beberapa tamu yang lebih tua mulai berbisik, gadis yang kurang ajar. Tapi aku tidak peduli. Aku turun dari panggung dan berjalan lurus menuju ibuku. Dia berdiri, memegang tanganku. Matanya memerah. Kamu yakin, nak? Aku meremas tangannya. Yakin. Di belakangku, Reza memanggil dengan keras. Aulia, kembali, kita bicara. Aku tidak menoleh. Hanya mengucapkan kalimat yang cukup keras untuk didengarnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Maka, aku meninggalkan acara lamaranku sendiri, meninggalkan di belakangku tatapan-tatapan heran, gunjingan, dan sebuah pernikahan yang seharusnya dimulai, tetapi berakhir di hari pertamanya. Begitu aku keluar dari restoran, panggilan tergesa-gesa Reza terdengar dari belakang. Suaranya pecah karena panik. Aulia, tunggu, ayo kita bicara. Tapi aku tidak berhenti. Aku tahu, jika aku menoleh sekali saja, aku akan luluh. Aku akan ditarik kembali ke tempat yang baru saja aku tinggalkan dengan tegas. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi langkahku semakin cepat, seolah-olah penundaan sekecil apapun akan membuatku ditelan oleh keputusanku sendiri. Di luar, matahari sore bersinar terang, menciptakan kontras yang tajam dengan suasana dingin yang menyelimuti ruangan tadi. Aku menarik napas dalam-dalam, tetapi dadaku masih terasa sesak bukan karena penyesalan, melainkan karena terlalu banyak emosi yang membanjir sekaligus. Ibu, terengah-engah, berlari di belakangku. Aulia, nak, tunggu ibu. Aku berbalik untuk menopangnya. Melihat matanya yang memerah, aku merasakan tusukan di hati. Tapi suaraku tetap tenang. Ibu, ayo kita pulang. Dia mencengkeram lenganku erat dengan tangan yang gemetar. Kamu yakin? Ini masalah yang sangat serius. Aku menatap lurus ke matanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Seumur hidupku, aku belum pernah seyakin ini. Di belakang kami, Reza akhirnya menyusul. Dia mencengkeram pergelangan tanganku. Suaranya nyaris memohon. Aulia, kumohon, jangan lakukan ini. Begitu banyak orang yang melihat, mau ditaruh di mana mukaku kalau kamu pergi begitu saja? Aku terdiam sejenak, bukan karena kata-katanya menggoyahkanku, tapi karena kata-kata itu mengkonfirmasi apa yang baru saja kusadari. Yang paling dia khawatirkan saat ini bukanlah aku, melainkan reputasinya. Aku dengan lembut melepaskan tanganku. Tatapanku menjadi dingin. Kamu khawatir tentang reputasimu, sedangkan aku khawatir tentang seluruh hidupku. Reza membeku, seolah tidak menyangka aku akan mengatakannya secara langsung. Dia merendahkan suaranya, mencoba lebih lembut. Aku tahu ibu keterlaluan, tapi dia sudah tua. Pandangannya memang seperti itu wajar. Ayo kita bicarakan semuanya dengan tenang. Tidak perlu diperuncing seperti ini. Aku tertawa, tawa yang kering dan tanpa kehidupan. Keterlaluan? Kamu menyebut ini keterlaluan? Dia menuntutku untuk berhenti kerja, untuk melayani keluargamu di depan semua orang. Dan kamu menyebutnya keterlaluan? Reza bingung. Aku akan bicara dengan ibu nanti. Aku menatap matanya. Nanti itu kapan? Saat aku sudah menikah denganmu, pindah ke rumahmu, berhenti dari pekerjaanku, dan tidak punya jalan kembali. Dia terdiam. Lagi-lagi kebisuan ini. Kebisuan yang sama, yang mulai kusadari, terlalu sering hadir dalam hubungan kami. Hanya saja dulu aku sengaja mengabaikannya. Aku menggelengkan kepala. Suaraku menjadi lebih pelan. Tahu tidak apa yang paling mengerikan? Bukan apa yang ibumu katakan, tapi fakta bahwa kamu sudah tahu sebelumnya. Namun membiarkanku berdiri di sana seperti orang bodoh,
mendengarkan dia mengatur hidupku. Reza buru-buru membantah. Aku tidak tahu ibu akan mengatakannya hari ini. Aku pikir dia akan bicara dengan kita secara pribadi nanti. Tapi kamu tahu dia akan mengatakannya, potongku. Dia tidak bisa menjawab. Udara di antara kami menjadi begitu berat sehingga aku bisa dengan jelas mendengar suara mobil di jalan, suara orang-orang yang lalu lalang. Tapi semua itu terasa begitu jauh. Ibu berdiri di sampingku dan diam, tapi tangannya meremas tanganku lebih erat. Aku tahu dia khawatir, tapi aku juga tahu bahwa di lubuk hatinya, dia memahami keputusanku. Reza menghela napas, suaranya menjadi tergesa-gesa. Aulia, aku mohon padamu, ayo kita kembali. Kita bicara dengan orang tua. Semua orang menunggu, tidak bisa pergi begitu saja. Masalah apapun bisa diselesaikan. Aku menatapnya lama, lalu mengajukan pertanyaan yang tidak kusangka akan kuajukan pada saat seperti ini. Seandainya hari ini aku setuju, apa kamu yakin di masa depan kamu akan berada di pihakku? Dia membeku. Pertanyaan yang begitu sederhana, tapi dia tidak bisa langsung menjawab, dan keraguan itu menjadi jawaban yang paling jelas. Aku mengangguk, seolah membenarkan apa yang sudah ku ketahui. Aku mengerti sekarang. Reza panik. Bukan itu maksudku. Aku hanya butuh waktu. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak butuh suami yang butuh waktu untuk memutuskan apakah akan membela istrinya atau tidak. Setelah mengatakan itu, aku berbalik. Kali ini Reza tidak menahanku. Mungkin dia juga mengerti, bahkan jika dia menahanku, tidak akan ada yang berubah. Aku dan ibu mencegat taksi online dan pulang. Di dalam mobil, kami lama terdiam. Aku memandang keluar jendela, menatap Jakarta yang selalu ramai di sore hari. Tak ada yang menyangka bahwa beberapa menit yang lalu, hidupku telah berbelok tajam ke arah yang sama sekali berbeda. Ponselku terus bergetar. Pesan, panggilan dari kerabat, teman, bahkan dari nomor tak dikenal. Aku tidak perlu membukanya untuk tahu isinya. Akhirnya, aku mematikan ponselku. Aku tidak berkewajiban menjelaskan apapun kepada siapapun ketika justru aku yang berada dalam situasi ini. Ketika kami tiba di rumah, ibu, begitu masuk, langsung ambruk di kursi, seolah baru saja melewati badai. Dia menatapku dengan suara lelah, "Nak, ibu takut nanti kamu menyesal." Aku duduk di sebelahnya, memegang tangannya. "Bu, apakah ibu menyesal dulu pernah berhenti bekerja?" Dia diam, sangat lama, lalu berkata pelan, "Iya." Satu kata, tapi itu sudah cukup untuk membuatku mengerti. Aku telah membuat pilihan yang tepat. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan acara itu, aku merasakan air mata menggenang. Bukan karena Reza, tapi karena aku telah menghancurkan mimpi yang kupercayai selama 3 tahun dengan tanganku sendiri. Namun di saat yang sama, aku merasakan kelegaan, seolah telah keluar dari perangkap yang, jika aku masuk ke dalamnya, mungkin aku akan menghabiskan seumur hidup mencari jalan keluar. Malam itu, ketika aku keluar dari kamar mandi dan menyalakan kembali ponselku, serbuan pesan menghantamku. Di antaranya ada satu dari Reza. "Maaf, aku tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Aku masih ingin menikah denganmu. Bisakah kita bicara sekali lagi?" Aku menatap baris-baris itu lama. Dulu, satu kalimat seperti ini sudah cukup untuk membuatku luluh. Tapi sekarang aku hanya merasakan kelelahan. Aku mengetik balasan, menghapusnya, mengetik lagi, dan menghapusnya lagi. Akhirnya, aku hanya mengirim kalimat singkat, "Sudah tidak perlu lagi." Setelah mengirimnya, aku memblokir nomornya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku tahu. Jika kami terus berkomunikasi, aku akan dicoba untuk ditarik kembali, dan kali ini aku tidak akan membiarkan diriku menjadi lemah. Aku meletakkan ponselku dan berbaring, menatap langit-langit. Satu babak dalam hidupku baru saja berakhir dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu ini bukanlah kehilangan. Ini adalah sebuah permulaan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan hampa yang aneh, seolah telah mengalami mimpi buruk yang terlalu nyata dan tidak bisa sepenuhnya bangun. Ruangan itu masih sama. Cahaya matahari masih menembus celah gorden, menerangi lantai. Begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar kipas angin tua di langit-langit berputar pelan. Tapi di kepalaku, peristiwa kemarin terus berputar. Setiap kata, setiap tatapan, saat aku melepaskan cincin, semuanya seperti dalam gerakan lambat. Aku berbaring diam untuk waktu yang lama, tidak ingin bangun, tidak ingin menghadapi apapun, tetapi ponsel di meja terus bergetar, membawaku kembali ke kenyataan. Aku meraihnya dan langsung diserang oleh puluhan panggilan tak terjawab dan pesan. Kerabat, teman, rekan kerja semuanya menanyakan pertanyaan yang sama, apa yang terjadi? Ada yang bertanya dengan keprihatinan tulus,
Ada yang karena penasaran, dan ada yang bahkan mencela. Kenapa harus membuat keributan seperti itu? Aku menggulir pesan tanpa menjawab. Bukan karena aku tidak ingin menjelaskan, tetapi karena aku tahu, apapun yang kukatakan, akan ada orang yang tidak akan mengerti atau bahkan sengaja tidak mau mengerti. Dan aku tidak wajib menyenangkan semua orang. Aku mematikan suara ponsel, meletakkannya kembali di meja, dan duduk. Ibu sudah lama bangun. Dari dapur terdengar suara panci yang akrab. Semuanya berjalan seperti biasa, seperti hari biasa. Hanya saja hidupku baru saja berubah. Aku turun ke dapur dan melihat ibu sibuk di depan kompor. Punggungnya sedikit bungkuk. Di rambutnya, yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan, mulai terlihat uban. Dia berbalik. Tatapannya penuh kekhawatiran dan pada saat yang sama mengamatiku. Sudah bangun. Tidurmu nyenyak? Aku mengangguk, meskipun sebenarnya aku hampir tidak memejamkan mata. Aku baik-baik saja, Bu. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Tadi pagi ada telepon dari rumahnya. Aku membeku. Apa yang mereka katakan? Ibu menghela napas. Ibunya bilang aku sudah mempermalukan keluarga mereka. Bilang kalau aku tidak tahu berterima kasih. Tidak bisa menjaga nama baik keluarga suami. Aku tersenyum pahit. Senyum tanpa emosi. Lalu bagaimana dengan mukaku? Tidak ada yang bertanya tentang itu. Ibu menatapku, tidak menjawab, tetapi tatapannya mengatakan segalanya. Aku tahu, di lubuk hatinya dia sudah punya jawaban. Sarapan berlalu dalam keheningan. Aku tidak nafsu makan, tetapi aku memaksa diri untuk menelan setiap suap, seolah memaksa diri untuk terus menjalani kehidupan normal. Setelah sarapan, aku pergi ke kamarku untuk berganti pakaian dan pergi bekerja. Ibu terkejut. Hari ini kamu tetap pergi kerja. Aku mengangguk. Lalu apa yang harus kulakukan di rumah, Bu? Duduk dan memikirkan masalah ini terus-menerus? Dia menatapku sejenak, lalu mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat aku keluar dari gedung apartemen, jalan yang akrab menuju kantor sedikit menenangkanku. Arus lalu lintas yang padat, klakson mobil, semua ini mengembalikanku ke kenyataan, di mana masalah pribadi, sebesar apapun, tidak bisa menghentikan dunia. Tapi aku tidak menyangka, begitu masuk kantor, aku akan menghadapi badai baru. Memasuki ruangan, aku langsung merasakan tatapan rekan-rekanku. Tidak ada yang langsung mengatakan apa-apa, tetapi suasananya sedemikian rupa sehingga aku mengerti, cerita kemarin sudah menyebar. Rina, rekan kerja yang hubunganku dengannya cukup baik, pertama kali mendekatiku dan, sambil menarikku ke samping, bertanya pelan, Aulia, aku dengar tentang kemarin. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum lemah. Baik-baik saja. Dia menatapku, jelas tidak sepenuhnya percaya, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Yang lain mulai berbisik. Ada yang menatapku dengan kekaguman, ada yang menggelengkan kepala, dan ada yang bahkan berbisik, berani sekali, tapi terlalu berlebihan. Aku mendengar semuanya, tetapi berpura-pura tidak. Aku duduk di mejaku, menyalakan komputer, mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi belum 10 menit berlalu, ponselku bergetar lagi. Kali ini telepon dari Reza. Aku melihat layar, jantungku sedikit berdebar. Tapi aku membiarkan nada deringnya berbunyi sampai akhir dan menolaknya. Kurang dari semenit, dia menelepon lagi. Aku mematikan suaranya. Sebuah pesan masuk. Aku di bawah, di depan kantormu. Ayo kita bicara. Aku membeku. Jantungku berdetak lebih cepat. Sebagian dari diriku ingin turun, berbicara dengannya, mengklarifikasi semuanya untuk terakhir kalinya. Tetapi sebagian lain memperingatkan, jangan. Aku melihat ke jendela, menarik napas dalam-dalam. Rina menatapku. Ada apa? Aku menunjukkan ponselku padanya. Dia mengerutkan kening. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku terdiam beberapa detik, lalu berdiri. Aku akan turun, bicara dengannya sekali ini saja, dan menyudahinya. Ketika aku turun, Reza berdiri di dekat gerbang. Dia tampak lelah. Kemejanya kusut, seolah tidak disetrika. Melihatku, matanya berbinar. Dia langsung mendekat. Aulia. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Aku harus bekerja. Dia terdiam sejenak, lalu berbicara dengan tergesa-gesa. Maaf karena kemarin tidak bisa membelamu, tapi aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Ayo kita mulai dari awal lagi. Aku menatapnya dengan perasaan aneh. Pria di hadapanku, yang kupikir akan kuhabiskan sisa hidupku bersamanya, sekarang tampak benar-benar asing. Aku bertanya, bagaimana kamu membayangkannya? Dia buru-buru menjawab, aku akan bicara dengan ibu, aku akan meyakinkannya. Kamu tidak perlu berhenti kerja.
Aku tersenyum lemah. Kamu pikir masalahnya hanya pekerjaan? Dia ragu-ragu. Lalu apa lagi? Aku menggelengkan kepala. Masalahnya ada padamu, kamu tidak punya keberanian untuk berpihak padaku. Kemarin, di depan semua orang, kamu memilih diam, dan aku tahu di masa depan kamu akan melakukan hal yang sama. Reza membantah, tidak, aku akan berubah. Kamu punya kesempatan, potongku. Dan kamu menyia-nyiakannya. Dia menatapku. Di matanya muncul kebingungan. Jadi, kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Aku menatap lurus ke matanya, tidak mengalihkan pandangan. Semuanya sudah berakhir sejak kemarin. Keheningan menyelimuti kami. Keheningan yang berat. Lalu dia mengajukan pertanyaan yang tidak kuduga. Apakah kamu pernah mencintaiku? Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu menyakitkan, tapi aku tetap menjawab. Ya, tapi cinta saja tidak cukup untuk menukarnya dengan seluruh hidupku. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi. Kali ini aku tidak mendengar dia memanggilku. Dan aku tahu. Bukan karena dia tidak mau. Tapi karena dia juga mengerti. Beberapa hal. Sekali pecah. Tidak akan bisa direkatkan kembali. 3 hari setelah pembatalan lamaran, kejutan awal mulai mereda, tetapi digantikan oleh kelelahan yang tumpul dan menggerogoti, seolah-olah ada sesuatu yang perlahan meremas dadaku. Aku tetap pergi bekerja, makan, dan berbicara dengan rekan kerja jika perlu. Tetapi begitu ada momen hening, kepalaku kembali dipenuhi oleh sarang lebah gunjingan. Aku tidak menyangka berita tentang lamaran yang dibatalkan bisa menyebar begitu cepat. Hanya dalam beberapa hari, ceritaku telah menyebar ke seluruh kerabat, lalu sampai ke tetangga, teman lama, bahkan mereka yang hanya mengenal ibuku sekilas. Ada yang menelepon dengan simpati tulus, tetapi banyak yang menelepon hanya untuk memuaskan rasa penasaran mereka, dan sekaligus mengajariku bagaimana menjadi menantu yang baik, istri yang baik, dan wanita yang bijaksana. Puncaknya adalah pada Rabu malam, ketika aku pulang kerja, di dekat pintu masuk gedung apartemen, aku melihat tetangga kami, Tante Rini, yang sambil berkacak pinggang, dengan bersemangat menceritakan sesuatu kepada tetangga lain. Melihatku masuk, dia langsung mengubah nadanya menjadi manis dan ramah. Oh, Aulia sudah pulang. Satu kompleks khawatir padamu, nak. Semuanya sudah begitu baik. Tiba-tiba kamu membuat skandal seperti itu, melewatkan pria yang begitu baik. Aku memarkir motorku. Belum sempat membuka mulut, dia sudah mendekat. Suaranya menjadi lebih pelan, tapi agar yang lain tetap mendengar. Di zaman sekarang, menemukan suami yang baik itu sudah rezeki. Apapun yang dikatakan keluarganya, seharusnya kamu diam saja, agar rumah tangga damai. Baru lamaran saja sudah bertengkar. Siapa yang mau menikahimu nanti? Kata-kata terakhir itu menusuk harga diriku seperti duri, tetapi aku berusaha tetap tenang dan menjawab singkat, saya rasa yang perlu dikasihani bukan saya. Tante Rini terdiam, tidak mengerti apa yang kumaksud, dan aku sudah mendorong pintu dan masuk ke apartemen. Di belakangku, aku masih mendengar decakannya. Dasar anak-anak zaman sekarang, mengerikan sekali. Aku masuk, melempar tasku ke kursi, dan kelelahan membebani setiap ototku. Ibu duduk di meja, di hadapannya ada semangkuk sayuran yang belum dikuci. Dia mengangkat matanya menatapku. Ada kecanggungan di matanya. Hanya dari wajahnya, aku tahu dia baru saja mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan benar saja, begitu aku duduk, dia menghela napas. Siang tadi Tante Leni menelepon. Aku menutup mata selama beberapa detik, begitu lelah sampai aku bahkan tidak ingin bertanya. Tapi ibu melanjutkan. Dia bilang kamu bertindak gegabah, bahwa wanita sejati itu dinilai dari kemampuannya untuk bersabar. Dia juga bilang, saat menikah, cepat atau lambat seorang wanita harus berkorban, dan tidak ada pekerjaan yang bisa menggantikan keluarga. Aku mendengarkan dan tidak lagi terkejut. Aku hanya merasakan kepahitan. Ternyata, di mata banyak orang, tuntutan untuk meninggalkan karier demi mengurus rumah tangga adalah hal yang sangat normal. Sangat normal sehingga jika seorang gadis menolak, dia langsung dituduh egois, keras kepala, dan tidak tahu berterima kasih. Aku menuang segelas air, minum seteguk, dan bertanya pelan, lalu menurut ibu bagaimana? Ibu menundukkan kepalanya ke arah sayuran. Tangannya bergerak terasa lebih lambat. Setelah beberapa saat, dia berkata, ibu pikir, kalau kamu tidak bisa sabar, ya jangan. Aku menatapnya, menunggu kelanjutan. Dan, seperti yang kuduga, dia meletakkan sayuran itu, menatapku dengan mata yang sudah dipenuhi kerutan dalam seorang wanita yang telah menjalani separuh hidupnya dalam kesabaran. Aulia, ada sesuatu yang belum pernah ibu ceritakan secara detail kepadamu, karena ibu tidak ingin kamu tumbuh dengan dendam pada ayah. Tapi sekarang, ibu rasa kamu harus tahu. Aku membeku.
Ibu jarang berbicara tentang tahun-tahun pertama pernikahannya. Di masa kecilku, yang tersisa hanyalah kenangan samar tentang pertengkaran, makan malam dalam keheningan, dan malam-malam ketika ibu duduk sendirian di sudut dapur. Dia menuang air lagi. Suaranya lambat, seolah-olah dia mengambil kata-kata dari tempat yang sangat jauh. Dulu, sebelum menikah dengan ayahmu, ibu bekerja sebagai kasir di sebuah toko elektronik di pusat kota. Gajinya tidak tinggi, tapi stabil. Cukup untuk menghidupi diri sendiri dan sedikit mengirim untuk kakek dan nenek. Ayahmu saat itu mendekatiku dengan sangat manis, menjanjikan segalanya, mengatakan bahwa setelah menikah aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Dia tidak akan membatasiku dalam hal apapun. Dan aku percaya, karena pria saat jatuh cinta bicaranya sangat manis. Dia tersenyum sedih. Tapi belum 3 bulan setelah pernikahan, nenekmu menyuruhku berhenti kerja. Dia bilang, buat apa wanita yang sudah menikah bekerja, nanti orang berpikir keluarga suami tidak bisa menafkahi menantunya. Ayahmu saat itu bertindak persis seperti Reza ini, tidak membantah, hanya berkata, sudah, sabar saja sebentar, biar semuanya tenang. Aku duduk tak bergerak. Meskipun aku samar-samar sudah menduganya, mendengar semuanya dari mulut ibu terasa menyakitkan. Tenggorokanku tercekat. Ibu melanjutkan. Suaranya yang datar terasa menusuk. Aku juga berpikir akan bersabar sebentar, nanti kita lihat. Tapi kamu tahu kan, sekali seorang wanita mengalah, dia akan dipaksa untuk mengalah lagi. Setelah berhenti kerja, aku tidak punya uang sendiri. Untuk membeli sesuatu, aku harus meminta. Kalau suasana hati ayahmu sedang baik, dia memberi, tapi kalau sedang marah, dia menyindir. Duduk di rumah, tidak menghasilkan uang, tapi boros. Mendengar itu sekali saja sakit, tapi lama-lama terbiasa, dan setelah terbiasa, pasrah. Dia menatapku, matanya memerah. Saat kamu lahir, aku ingin kembali bekerja, tapi nenek bilang kamu masih kecil, tidak ada yang menjaga. Ayahmu juga bilang, tunggu saja. Dan begitulah, pelan-pelan, ketika aku ingin kembali, tidak ada lagi yang mau menerimaku. Aku sudah lupa keahlianku, kehilangan kepercayaan diri. Seluruh hidupku hanya berkisar di dapur dan menghitung setiap sen. Aku hidup hampir 20 tahun dengan perasaan bahwa aku semakin kecil dan kecil, sampai aku sendiri lupa apa yang pernah kuimpikan. Hidungku terasa perih. Aku selalu tahu ibu mengalami masa sulit, tapi aku tidak pernah sepenuhnya memahami akar penderitaannya. Masalahnya bukan hanya kemiskinan, tetapi fakta bahwa dia kehilangan hak atas kemandiriannya sejak dini dan menghabiskan sisa hidupnya dalam ketergantungan. Ibu tersenyum, tapi senyumnya bergetar. Karena itu, ketika kamu bertanya apakah aku menyesal, aku menjawab iya. Aku menyesal karena saat itu aku tidak punya keberanian sepertimu. Aku takut gunjingan. Takut orang akan bilang aku istri yang buruk, takut mempermalukan orang tuaku. Aku takut pada segalanya, dan pada akhirnya, akulah yang harus membayarnya. Aku menunduk, tenggorokanku tercekat. Setelah beberapa saat, aku bertanya, jadi kenapa ibu takut aku akan menyesal? Ibu menghela napas, karena aku seorang ibu. Bahkan saat tahu kamu benar, aku tetap takut kamu akan sendirian. Takut orang akan bergosip. Takut nanti, saat menghadapi kesulitan, kamu akan kecewa. Aku tidak takut kamu salah. Aku takut kamu akan kesulitan. Kata-kata itu membuat hatiku sesak. Aku pindah duduk di sebelahnya, memegang tangannya yang kapalan. Aku mungkin akan kesulitan, Bu, tapi aku tidak mau hidup seperti ibu. Aku tidak menyalahkanmu atas kelemahanmu. Aku tahu keadaanmu berbeda, tapi aku benar-benar tidak bisa masuk ke dalam pernikahan di mana sejak awal aku dituntut untuk mengorbankan segalanya. Ibu meremas tanganku, matanya berlinang air mata. Ibu tahu. Malam itu, setelah makan malam, ketika kupikir semuanya sudah sementara mereda, telepon rumah kami berdering. Kami jarang menggunakannya, dan setiap deringnya menimbulkan perasaan cemas yang aneh. Ibu mengangkat gagang telepon, dan setelah beberapa kata, wajahnya berubah. Aku menatapnya, punya firasat buruk, dan benar saja, kurang dari semenit, ibu berbalik dan menyodorkan gagang telepon padaku. Suaranya menjadi lebih pelan. Ibunya, aku mengambil gagang telepon, belum sempat mengatakan apa-apa, aku mendengar suara melengking dan marah Ibu Wati di ujung sana. Hebat sekali kamu, Aulia. Mempermalukan keluargaku di depan semua kerabat, di depan tetangga, kamu pikir pekerjaan kantoranmu itu apa? Sesuatu yang istimewa? Aku menegakkan tubuh, berusaha berbicara dengan tenang. Anda menelepon saya untuk mengatakan ini? Dia mendengus. Aku menelepon agar kamu tahu, orang sepertimu, dengan siapapun menikah akan membawa sial. Belum masuk ke rumah suami sudah melawan orang tua. Orang seperti itu hanya merusak keluarga.
Aku menyuruhmu berhenti kerja karena aku ingin yang terbaik untukmu, untuk suamimu. Wanita kalau bekerja jadi rusak, hanya memikirkan uang dan karier. Aku mencengkeram gagang telepon begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Tetapi alih-alih marah, aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Dia benar-benar percaya bahwa dia benar. Dia tidak berpikir dia menghinaku. Tidak menganggap memaksa calon menantu meninggalkan profesinya adalah hal yang berlebihan. Di dunianya, seorang wanita ada untuk melayani keluarga. Titik. Aku menjawab perlahan. Anda tahu, satu-satunya yang Anda inginkan adalah agar semua orang hidup menurut aturan Anda, sedangkan saya menginginkan yang terbaik untuk hidup saya. Di ujung sana, terjadi keheningan selama setengah detik, lalu suara Ibu Wati melengking. Jangan kurang ajar kamu. Kamu pikir meninggalkan Reza itu kerugian bagi keluarga kami? Antrean yang mau menikah dengannya panjang, dan orang sepertimu akan jadi perawan tua. Entah dari mana aku mendapatkan kekuatan, tapi tiba-tiba aku sadar aku tidak lagi takut. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. Jika menikah dengan keluarga Anda berarti kehilangan diri saya sendiri, maka saya lebih baik sendirian seumur hidup. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena amarah yang tertahan. Ibu duduk di seberang, wajahnya pucat. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Ibu menatapku dengan simpati. Apalagi yang dia katakan? Aku menceritakannya kembali. Ibu lama terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar kalimat yang begitu tegas darinya, baguslah kamu tidak jadi menikah dengannya. Kata-kata itu seolah melepaskan simpul terakhir di jiwaku. Selama ini, meskipun tampak tegar di luar, di suatu tempat di lubuk hatiku aku masih ragu karena gunjingan, terkadang bertanya pada diri sendiri apakah aku tidak terlalu keras kepala. Tetapi pada saat itu, mendengarnya dari ibu, aku sadar bahwa aku tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri, tetapi juga memutus lingkaran setan tempat ibuku pernah terjebak. Malam itu aku berbaring di kamarku, menatap langit-langit. Putaran bilah kipas angin yang teratur, suara mobil yang mereda di jalan, semuanya tenggelam dalam keheningan. Aku teringat bagaimana dulu Reza berbicara tentang ibunya. Ibuku orangnya keras, tapi sangat sayang anak-anak. Aku teringat betapa tidak nyamannya aku ketika dia bertanya berapa gajiku. Apakah aku menabung? Siapa yang akan memasak setelah menikah? Saat itu aku menenangkan diri dengan berpikir itu hanyalah bentuk perhatian yang canggung dari orang yang lebih tua. Tapi sekarang semua kepingan puzzle mulai menyatu. Aku telah melihat tanda-tanda ini sebelumnya, hanya saja sengaja mengabaikannya, karena aku terlalu percaya pada cinta kami. Aku berbalik miring, menarik selimut hingga ke dagu, dan hatiku terasa sakit sekaligus jernih. Orang bilang wanita yang sedang jatuh cinta sangat sensitif, tapi sebenarnya tidak. Terkadang, justru wanitalah yang paling pandai menipu diri sendiri karena ingin percaya pada akhir yang bahagia. Aku juga seperti itu. Aku pikir jika Reza cukup mencintaiku, semua perbedaan akan mereda. Tapi sekarang aku mengerti. Cinta tidak akan menyelamatkan pria yang tidak berani menjadi dewasa dan tidak akan mengubah keluarga yang menganggap pengorbanan wanita sebagai sesuatu yang wajar. Aku memejamkan mata. Dan tiba-tiba bayangan ibuku 20 tahun yang lalu muncul di kepalaku. Pasti dia juga pernah dihadapkan pada pilihan yang sama. Hanya saja dia melangkah maju, sedangkan aku tidak. Memikirkan itu, hatiku sesak, tapi tidak ada lagi kepanikan, karena untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Kritik dari orang lain bisa menyakitiku, tetapi itu tidak akan pernah memaksaku kembali ke jalan yang aku tahu pasti akan kusesali. Dan mungkin, sejak saat itulah aku benar-benar mulai keluar dari pernikahanku yang gagal. Seminggu setelah pembatalan lamaran, aku mulai berpikir bahwa yang terburuk sudah berlalu dan hidup perlahan akan kembali normal. Aku sudah terbiasa dengan tatapan penasaran tetangga, dengan bisik-bisik setengah tersembunyi di kantor, dan bahkan dengan pertanyaan di pagi hari di kepalaku, andai saja waktu itu aku diam, apakah semuanya akan berbeda? Tetapi tepat pada saat aku merasa sudah cukup kuat untuk melangkah maju, sebuah kebenaran yang tidak pernah kuduga menghantamku, seperti pukulan telak pada sisa harga diriku. Hari itu hari Sabtu, aku tidak perlu bekerja, jadi aku bangun lebih siang dari biasanya. Ibu pergi ke pasar pagi-pagi, aku sendirian di rumah. Aku sedang duduk membereskan barang-barang di lemari, berniat untuk benar-benar merapikan hidupku, ketika telepon berdering. Nomor tak dikenal, aku ingin menolaknya, tapi entah kenapa aku menjawabnya. Di ujung sana terdengar suara wanita muda, berbicara dengan sedikit ragu. "Selamat pagi, ini dengan Mbak Aulia?" Aku sedikit mengernyit.
Iya, ini siapa? Gadis itu terdiam beberapa detik, seolah mengumpulkan keberanian, lalu berkata, saya Fitri, adiknya Mas Reza. Aku membeku. Adiknya Reza meneleponku secara langsung. Sebelumnya kami tidak terlalu dekat, hanya mengobrol beberapa kali saat bertemu. Belum sempat aku bertanya, dia melanjutkan, suaranya menjadi lebih cepat. Mbak Aulia, bisakah kita bertemu sebentar? Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu saya sampaikan terkait Mas Reza dan pembatalan lamaran. Firasat buruk menyelimutiku. Aku ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi akhirnya setuju, sebagian karena penasaran, sebagian karena aku merasa cerita ini mungkin tidak sesederhana yang kukira. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi kecil di dekat rumahku. Ketika aku tiba, Fitri sudah duduk di sudut. Dia tampak cemas dan terus-menerus meremas-remas tangannya. Melihatku, dia berdiri. Mbak Aulia, aku duduk di seberangnya dan menatap lurus ke matanya. Ada apa, Fitri, katakan saja. Fitri melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Mbak, apa yang dikatakan ibu saya hari itu, ada alasannya. Aku tersenyum pahit. Alasan apa yang bisa membuat seseorang dipaksa berhenti bekerja? Fitri menggigit bibirnya. Di matanya terbaca rasa canggung. Keluarga kami sedang terlilit utang. Aku membeku. Meskipun aku samar-samar pernah mendengar dari Reza bahwa keluarganya berinvestasi dalam sesuatu, aku tidak pernah berpikir bahwa semuanya seserius ini. Aku bertanya perlahan, berapa? Fitri menunduk. Sekitar 800 juta rupiah. Tanganku terkepal. Jumlahnya tidak kecil, tetapi hawa dingin yang merayap di punggungku bukan karena jumlahnya, melainkan karena apa yang dia katakan selanjutnya. Dulu, ayah dan Mas Reza berinvestasi membeli sebidang tanah di luar kota, mengira akan menguntungkan, tapi pasar properti anjlok dan tanah itu tidak bisa dijual. Sementara bunga pinjaman di bank harus dibayar setiap bulan, dan keluarga sudah tidak sanggup lagi. Aku diam, membiarkannya selesai bicara. Fitri menatapku. Di matanya ada rasa malu dan permohonan. Ibu berpikir, kalau Mbak jadi menantu, Mbak punya pekerjaan stabil, gaji hampir 20 juta. Mbak bisa membantu keluarga, setidaknya menutupi biaya hidup, agar uang Mas Reza bisa dipakai untuk melunasi utang. Aku tertawa. Kali ini bukan dengan getir, tapi dengan kepahitan penuh. Jadi itu sebabnya dia ingin aku berhenti kerja? Agar aku duduk di rumah dan tidak menghabiskan banyak uang? Fitri buru-buru menggelengkan kepala. Bukan, ibu maksudnya, kalau Mbak bekerja, Mbak akan menghabiskan uang untuk diri sendiri, untuk kebutuhan Mbak, lalu nanti punya anak. Tapi kalau Mbak di rumah, maka aku akan menjadi pembantu rumah tangga gratis, kan? Potongku. Fitri membisu dan tidak berani menatapku lagi. Udara di antara kami menjadi berat. Aku bersandar di kursi, merasa seolah disiram air es. Ternyata masalahnya bukan hanya pandangan kuno, ini adalah perhitungan yang sangat jelas dan praktis. Aku, dengan pekerjaan dan penghasilanku yang stabil, di mata mereka bukanlah seorang menantu, melainkan solusi ekonomi. Seseorang yang bisa menanggung biaya, mengurangi tekanan finansial keluarga mereka, dan jika aku berhenti bekerja, aku juga akan menjadi tenaga kerja gratis di rumah mereka sendiri. Aku menatap Fitri. Suaraku pelan, tapi dingin. Mas Reza tahu tentang ini dari awal. Iya. Fitri terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Tahu, tapi tidak berani memberitahu Mbak. Takut Mbak salah paham. Aku tertawa lagi. Kali ini singkat dan tajam. Bukan takut aku salah paham, tapi takut aku akan menolak. Fitri tidak membantah, dan kebisuan itu adalah jawabannya. Aku duduk, dan kepalaku pusing. Kepingan puzzle yang sebelumnya tidak kumengerti sekarang tiba-tiba menyatu menjadi gambaran yang menakutkan. Pertanyaan tentang gajiku, sindiran Ibu Reza tentang lebih baik tinggal di rumah setelah menikah, sikap mengelak Reza ketika aku bertanya tentang rencana masa depan, semua itu bukan kebetulan. Semuanya telah diperhitungkan sebelumnya. Hanya aku, tokoh utamanya, yang baru mengetahuinya belakangan. Fitri dengan suara gemetar melanjutkan, Mbak Aulia, saya tahu ini terdengar mengerikan, tapi saya tidak ingin Mbak salah paham sepenuhnya tentang Mas Reza. Dia juga sangat tertekan. Di satu sisi ada keluarga, di sisi lain ada Mbak. Aku memotongnya. Dan di bawah tekanan, dia memutuskan untuk diam dan menghadapkanku pada kenyataan. Fitri menunduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatapnya, dan di dalam diriku tidak ada lagi amarah seperti di awal, hanya perasaan kecewa total. Bukan karena cinta yang hancur, tapi karena kepercayaan yang dikhianati. Kupikir Reza hanyalah pria berkarakter lemah, tidak mampu melindungiku di hadapan ibunya. Tapi sekarang aku mengerti, dia tidak hanya lemah, tapi juga egois. Dia tahu betul tentang kondisi keluarganya,
tentang keinginan ibunya, tapi tetap memutuskan untuk menikahiku tanpa mengatakan yang sebenarnya. Dia bertaruh bahwa ketika semuanya terungkap, aku akan pasrah. Seperti banyak wanita lain yang ditempatkan dalam posisi tanpa pilihan. Aku berdiri, Fitri panik. Mbak, mau kemana? Aku menatapnya. Suaraku tenang hingga sedingin es. Terima kasih sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi ini hanya meyakinkanku bahwa keputusanku sudah benar. Fitri buru-buru. Tapi, Mbak, kalau kalian benar-benar saling mencintai. Aku menggelengkan kepala. Cinta bukanlah alasan untuk mengubah seseorang menjadi alat. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi. Kali ini aku tidak merasa berat. Sebaliknya, aku merasakan kejernihan yang kejam. Jika sebelumnya aku memiliki keraguan, sedikit penyesalan, maka sekarang semua itu hilang. Aku tidak hanya menghindari pernikahan yang tidak cocok, aku menghindari sebuah perangkap. Perangkap yang ditenun dari cinta, kebisuan, dan perhitungan yang sangat praktis. Ketika aku kembali ke rumah, ibu sudah datang. Di tangannya ada kantong belanjaan. Melihatku, dia bertanya, "Dari mana saja? Kamu kelihatan lelah." Aku meletakkan tas, duduk di kursi, dan menceritakan semuanya. Ibu mendengarkan, wajahnya memucat, lalu dia ambruk di kursi, seolah kehabisan tenaga. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar, "Ya Tuhan." Dan ibu sempat takut kamu keterlaluan hari itu. Aku tersenyum lemah, tapi di hatiku tidak ada sedikit pun kegembiraan. Aku juga tidak menyangka, Bu, kalau adiknya tidak cerita, aku akan terus berpikir masalahnya hanya soal pandangan. Ibu memegang tanganku, meremasnya erat. "Syukurlah kamu berhenti tepat waktu. Kalau tidak," dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku mengerti. Jika tidak, aku mungkin akan memasuki kehidupan di mana setiap hari adalah kompromi. Malam itu aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang akrab, tetapi perasaanku benar-benar berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan, hanya kepastian yang dingin. Aku dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah keuangan. Dan yang paling mengerikan, pria yang kucintai setuju dengan itu. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa di antara kami bukan hanya sekadar akhir, tetapi sebuah ketidakmungkinan untuk kembali. Setelah bertemu dengan Fitri, aku berpikir bahwa aku akhirnya sudah pulih dan bisa sepenuhnya memutuskan hubungan dengan masa lalu. Tetapi ternyata kebenaran terkadang tidak hanya menyakitkan sekali, melainkan menyeret serangkaian konsekuensi yang tidak kuduga. 2 hari kemudian, aku mulai mengerti dengan jelas, keluarga Reza tidak berniat membiarkan semuanya begitu saja. Semuanya dimulai dengan telepon dari pamanku, yang dituakan di keluarga kami, seseorang yang sejak kecil kuhormati. Suaranya langsung serius. "Aulia, apa yang kamu lakukan pada Reza itu tidak baik." Aku terdiam beberapa detik, lalu bertanya, "Paman, apa yang mereka katakan pada paman?" Dia menghela napas. "Pihak sana bilang kamu membatalkan lamaran tanpa alasan, mempermalukan mereka. Sekarang mereka akan menuntut ganti rugi semua biaya lamaran. Dan mereka juga bilang kamu harus memberi kompensasi kerugian moral pada Reza." Aku tertawa. Tapi tawa itu begitu kering, sehingga aku sendiri terkejut. "Kompensasi kerugian moral?" Ulangku. Tidak percaya. Kerugian moral untuk pria yang diam saja saat ibunya mengatur hidup orang lain? Pamanku sedikit ragu, tetapi tetap berkata, "Bagaimanapun juga, semuanya sudah terjadi. Sekarang kamu harus berpikir bagaimana menyelesaikan semuanya secara damai. Kalau tidak, jika berlarut-larut, yang rugi hanya kamu." Aku berterima kasih pada paman, menutup telepon, tetapi hatiku mendidih. Aku tidak menyangka mereka bisa memutarbalikkan fakta, mengubahku dari korban menjadi pelaku, dan bahkan menuntut uang, seolah-olah akulah yang bersalah dalam segala hal. Sore itu juga, ketika aku pulang kerja, ibu sudah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Melihatku, dia langsung berkata, "Baru saja ada orang dari rumahnya datang." Aku membeku. "Untuk apa?" Ibu meremas tangannya, suaranya sedikit gemetar. Ibunya dan pamannya bicara hal-hal yang sangat tidak enak. Mereka bilang aku merusak segalanya, mempermalukan keluarga mereka, dan sekarang harus bertanggung jawab. Aku meletakkan tasku di meja, berusaha tetap tenang. "Apa yang mereka tuntut?" Ibu menatapku. Di matanya ada kekhawatiran dan kemarahan. "Mereka menuntut kita mengembalikan semua hadiah, dan juga mengganti biaya perjamuan dan sewa tempat. Totalnya sekitar 20 juta rupiah. Aku tersenyum dingin. "Hadiah sudah kukembalikan semua, dan perjamuan kita adakan bersama. Kenapa kita harus membayar semuanya?" Ibu menghela napas. "Mereka bilang karena kamu yang membatalkan lamaran, maka kamu yang harus membayar."
Aku duduk di kursi, merasakan darahku mendidih bukan karena uangnya, tetapi karena betapa kurang ajarnya mereka melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku. Aku bertanya, apakah Reza ada bersama mereka? Ibu menggelengkan kepala, tidak, hanya ibu dan pamannya. Dia bicara begitu keras seolah ingin seluruh kompleks mendengarnya. Aku menutup mata selama beberapa detik. Lagi-lagi Ibu Wati, lagi-lagi cara menekan yang berisik ini, tetapi kali ini aku tidak merasa terpojok. Sebaliknya, dalam diriku hanya ada tekad yang dingin. Aku berdiri, mengambil ponsel. Aku akan menelepon Reza. Ibu menghentikanku, apa yang akan kamu katakan? Aku takut mereka membuat keributan lagi. Aku menatap ibu dengan suara mantap. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengatakan apapun yang mereka mau. Aku menelepon. Setelah beberapa dering, Reza menjawab, suaranya pelan. Aulia, aku tidak bertele-tele. Kamu tahu ibumu datang ke rumah kami menuntut uang? Di ujung sana, terjadi keheningan sejenak. Lalu dia menjawab, aku dengar ibu berencana begitu. Aku tertawa. Dengar, atau kamu setuju? Reza buru-buru. Tidak, aku tidak mau memperbesar masalah, tapi ibu sangat kecewa. Kecewa, jadi menuntut uang, potongku. Kamu pikir itu normal? Reza ragu-ragu. Aku tahu itu tidak sepenuhnya benar, tapi, Aulia, kami sekarang benar-benar kesulitan. Kalau kami tidak mengembalikan uang itu. Aku mencengkeram ponsel. Suaraku menjadi sedingin es. Jadi kamu mau aku yang bayar? Reza diam, dan kebisuan itu lagi-lagi adalah sebuah jawaban. Aku tersenyum. Kali ini tanpa emosi apapun. Tahu tidak, seandainya hari itu aku masih punya keraguan, hari ini, mendengar ini, aku akan melakukan hal yang sama persis. Reza buru-buru, Aulia. Jangan salah paham. Aku tidak memaksamu. Tapi juga tidak menghentikan mereka, ucapku perlahan. Sama seperti di acara lamaran. Kamu tidak memaksaku berhenti kerja, tapi juga tidak menghentikan ibumu. Di ujung sana, keheningan total menyelimuti. Aku menarik napas dan berkata dengan tegas, hadiah sudah kukembalikan. Mengenai sisanya, jika mereka mau, silakan bawa ke pengadilan. Aku tidak wajib membayar untuk sesuatu yang dipaksakan kepadaku sejak awal. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku terasa sedikit lebih lega. Aku menoleh ke arah ibu. Bu, jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Ibu masih khawatir. Ibu takut mereka membuat keributan. Tetangga akan bergosip. Aku memegang tangan ibu, meremasnya. Orang akan bicara lalu lupa. Tapi kalau sekarang aku mengalah, mereka akan berpikir aku bisa ditekan. Malam itu, seperti yang kuduga, Ibu Wati tidak berhenti. Dia berdiri di depan gedung apartemen dan berbicara keras dengan tetangga, agar semua orang mendengar. Zaman sudah edan, gadis belum menikah sudah membatalkan lamaran, dan tidak mau bertanggung jawab pula. Kami sudah habis banyak uang, semuanya sia-sia. Aku berdiri di dalam apartemen dan mendengar setiap kata. Ibu duduk di sampingku dengan wajah sedih. Tapi kali ini aku tidak bersembunyi. Aku membuka pintu dan keluar. Di halaman, suasana langsung hening. Ibu Wati berbalik, tatapannya tajam seperti pisau. Masih berani keluar juga. Aku menatap lurus ke matanya. Suaraku luar biasa tenang. Saya keluar untuk mengklarifikasi. Anda bilang saya tidak bertanggung jawab, tapi apakah Anda berani mengatakan di depan semua orang bahwa Anda tidak memaksa saya berhenti kerja, tidak memberikan syarat sebelum lamaran? Ibu Wati terdiam sejenak, lalu membentak. Aku mengatakan itu karena aku ingin yang terbaik untukmu. Aku mengangguk. Kalau begitu, Anda seharusnya juga mengatakan alasan sebenarnya, bahwa keluarga Anda terlilit utang dan Anda butuh seseorang untuk membantu membayarnya. Astaga, halaman mulai ramai. Tatapan mulai beralih dariku ke Ibu Wati. Dia memucat, kamu bicara apa? Aku tidak mengalihkan pandangan. Kalau saya bohong, Anda bisa membantahnya, tapi saya rasa semua orang di sini mengerti. Suasana memanas hingga ke puncaknya. Beberapa orang mulai berbisik. Ibu Wati bergumam, tidak lagi seyakin sebelumnya. Aku melanjutkan. Suaraku jelas. Hadiah sudah saya kembalikan sepenuhnya, dan perjamuan kita selenggarakan bersama, dan saya tidak wajib membayar sepeser pun lebih dari itu. Jika Anda tidak setuju, kita bisa selesaikan masalah ini di pengadilan. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan masuk ke dalam rumah, tidak menunggu reaksinya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak lagi dalam posisi bertahan. Aku bukan lagi gadis yang dibicarakan dan dipaksa diam. Aku sendiri yang berdiri dan menyuarakan pandanganku di depan semua orang.
Menutup pintu, aku menoleh ke arah ibu. Dia menatapku. Matanya merah, tapi kali ini bukan karena khawatir, melainkan karena perasaan lain, campuran antara bangga dan lega. Dia berkata pelan, anak ibu akhirnya tidak seperti ibu dulu. Aku mendekat dan memeluknya. Di luar masih terdengar gunjingan, tetapi di apartemen kecil kami, aku tahu aku telah merebut kembali hak terpenting. Hak untuk menentukan nasibku sendiri. Dan sejak saat itu, aku sadar, sebanyak apapun kesulitan di depan, aku tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang. Setelah konfrontasi terbuka dengan Ibu Reza tepat di depan gedung apartemen, aku berpikir bahwa akhirnya semuanya akan berakhir. Setidaknya, mereka akan mengerti bahwa aku bukan tipe orang yang bisa dipojokkan dan dipaksa diam. Tapi aku salah. Ada orang yang, ketika tidak mencapai tujuannya, tidak berhenti, melainkan mencari cara lain, yang lebih licik, lebih sunyi, dan terkadang lebih kejam. Dalam beberapa hari berikutnya, mulai terjadi perubahan-perubahan kecil dalam hidupku, yang pada awalnya tampak tidak signifikan. Tetapi perlahan-lahan, aku sadar bahwa aku sedang diserang dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Di kantor, aku mulai memperhatikan bahwa sikap beberapa rekan kerja berubah, bukan lagi sekadar tatapan penasaran, melainkan tatapan yang mengandung kewaspadaan dan bahkan keterasingan. Suatu hari saat makan siang, ketika aku mendekati meja tempat gadis-gadis dari bagian akuntansi duduk, percakapan yang ramai langsung berhenti. Rina menatapku dan tersenyum kaku. "Ah, Aulia, duduklah." Aku duduk, dengan jelas merasakan kecanggungan. Setelah beberapa saat, salah satu rekan kerja nyeletuk. "Katanya urusanmu dengan keluarga itu tegang sekali ya?" Aku menatapnya lurus. "Siapa yang bilang begitu?" Dia menjadi gugup. "Yah, kenalan dari kenalanku tinggal di dekat mereka, katanya kamu membuat keributan di sana, bahkan menuntut uang." Aku tersenyum lemah, tapi hatiku dingin. "Dan mereka tidak bilang kenapa aku membatalkan lamaran?" Di meja itu, keheningan menyelimuti. Tidak ada yang menjawab, dan aku sadar, ceritanya telah dipelintir. Aku bukan lagi gadis yang menolak pernikahan paksa, melainkan seorang pembuat onar yang membuat keributan dan bahkan menuntut uang. Aku tidak menjelaskan apa-apa bukan karena aku tidak mau, tetapi karena aku sadar. Orang percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Dan jika mereka sudah mendengar satu versi, kata-kataku sekarang akan terdengar seperti pembelaan. Tapi aku benar-benar sadar bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Setelah panggilan tak terduga di akhir minggu, pada hari Minggu pagi, ketika aku membantu ibu bersih-bersih, telepon berdering. Kali ini yang menelepon adalah atasanku, Pak Andi, kepala departemen. Biasanya dia jarang menelepon di luar jam kerja, jadi aku terkejut. "Iya, Pak Andi, ada apa?" Suaranya serius. "Aulia, bisakah kamu datang ke kantor sebentar? Ada yang perlu saya bicarakan denganmu." Aku membeku. "Iya, ada yang mendesak?" Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Cukup." Firasatku kembali tajam. Aku berganti pakaian dan pergi ke kantor. Pada hari Minggu, kantor hampir kosong, hanya beberapa petugas piket. Aku masuk ke ruang rapat, di sana duduk Pak Andi. Di hadapannya ada setumpuk kertas. Dia menatapku, tidak lagi seramah biasanya. "Duduk, Aulia." Aku duduk, jantungku berdebar lebih kencang. Dia mendorong kertas-kertas itu ke arahku. "Lihat ini." Aku membukanya. Itu adalah cetakan pesan. Membaca baris-baris itu, aku tercengang. Itu adalah tangkapan layar percakapan. Di dalamnya, aku, sebuah akun dengan namaku dan fotoku, berbicara dengan seseorang dengan kata-kata yang sama sekali tidak kukenal. "Kalau tidak diberi 100 juta lagi, saya tidak akan kembalikan hadiahnya. Karena keluarga kalian terlilit utang, makanya bersikaplah yang sopan. Saya membatalkan lamaran karena saya sadar keluarga kalian tidak punya masa depan." Tanganku gemetar. Aku menatapnya. "Ini bukan saya." Dia mengangguk perlahan. "Saya juga berpikir begitu. Tapi masalahnya, ini dikirim ke jajaran direksi." Aku membeku. "Siapa yang mengirim?" Dia menggelengkan kepala. "Anonim, tapi isinya sangat jelas. Kamu dituduh berperilaku tidak pantas, yang merusak citra perusahaan." Aku meremas kertas-kertas itu. Ini sudah bukan lagi masalah pribadi. Mereka telah menyeret pekerjaanku ke dalamnya. Mereka ingin menyerang hal yang paling penting bagiku. Aku menarik napas dalam-dalam. "Apakah Bapak percaya pada saya?" Dia menatapku sejenak, lalu berkata, "Saya percaya kamu tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi kamu sendiri tahu, perusahaan menjaga reputasinya. Jika ini sampai keluar," aku mengangguk. "Saya mengerti." Aku tidak perlu dia menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu apa konsekuensinya. Aku meletakkan kertas-kertas itu di meja.
Suaraku menjadi tegas. Saya akan membuktikannya. Pak Andi mengangguk. Saya akan memberimu waktu, tapi tidak banyak. Aku keluar dari ruang rapat. Kepalaku pusing. Di koridor, aku bersandar ke dinding, mencoba mengatur napas. Ini bukan lagi sekadar fitnah. Ini adalah serangan yang terencana. Dan satu-satunya yang punya alasan untuk melakukan ini adalah keluarga Reza. Aku langsung meneleponnya. Kali ini dia langsung menjawab, Aulia, aku tidak bertele-tele. Apa yang kamu dan keluargamu lakukan? Dia bingung. Tentang apa? Aku tidak mengerti. Aku tersenyum dingin. Tidak mengerti? Kalau begitu akan kujelaskan. Seseorang membuat akun palsu dengan dataku dan mengirimkannya ke perusahaanku. Pesan-pesan yang direkayasa. Menuduhku melakukan pemerasan. Menurutmu, siapa yang bisa melakukan itu selain keluargamu? Reza diam. Keheningan yang lama dan berat. Lalu dia berkata pelan, aku tidak tahu tentang ini, tapi aku bisa menebak siapa yang melakukannya. Aku berkata perlahan, kamu tidak menyangkalnya. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berkata, sampaikan pada ibumu, jika dia melanjutkan permainan ini, aku tidak akan tinggal diam. Reza buru-buru. Aulia, tenanglah, aku akan bicara dengan ibu. Aku memotongnya. Seharusnya kamu melakukan itu sejak awal. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Kali ini aku tidak merasakan sakit seperti sebelumnya, hanya rasa dingin. Mereka ingin aku membayar bukan hanya dengan reputasiku, tapi juga dengan pekerjaanku. Tapi mereka salah memilih orang. Aku kembali ke ruang rapat, mengetuk pintu. Pak Andi mengangkat kepala. Ada lagi. Aku masuk, meletakkan kertas-kertas itu di meja. Suaraku mantap. Beri saya 3 hari. Saya akan menemukan bukti bahwa pesan-pesan ini palsu. Dia menatapku dengan sedikit terkejut, lalu mengangguk. Baik, saya tunggu. Aku keluar dari kantor. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dalam diriku tidak hanya ada pertahanan. Sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, melainkan tekad. Jika mereka ingin memojokkanku, mereka harus menerima kenyataan bahwa aku bukan tipe orang yang diam di sudut. Dan kali ini, aku tidak hanya akan membela diri, aku akan membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Malam itu, setelah pulang dari kantor, aku bahkan tidak bisa menyentuh makan malam. Ibu duduk di seberang, meletakkan sepotong ikan di piringku, lalu mengambilnya lagi. Menatapku dengan kekhawatiran sedemikian rupa sehingga aku mengerti apa yang dipikirkannya tanpa kata-kata. Pekerjaan adalah hal terakhir yang membantuku tetap bertahan setelah pembatalan lamaran, dan upaya untuk mencemarkan nama baikku di perusahaan adalah pukulan di titik terlemah. Aku menceritakan kepada ibu tentang pesan-pesan palsu yang dikirim ke manajemen. Suaraku terdengar datar, tetapi tanganku sedingin es. Ibu, yang sedang memegang piring, membeku. Wajahnya memucat. Dia bertanya pelan, seolah takut suara keras akan memperburuk situasi. Apa mereka begitu marah, nak? Aku menatap makan malam yang hampir tak tersentuh dan tersenyum pahit. Aku juga tidak menyangka mereka mampu melakukan hal seperti itu. Ibu terdiam lama, lalu berkata, mungkin, ambil cuti beberapa hari untuk menenangkan diri. Aku langsung menggelengkan kepala, tidak, Bu, jika aku mundur sekarang, itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin aku bingung, kehilangan pekerjaan, dipermalukan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku sendiri terkejut betapa tegasnya suaraku. Mungkin setelah begitu banyak upaya untuk dipojokkan, seseorang berhenti merasa takut. Yang tersisa hanyalah naluri untuk bertahan hidup. Malam itu aku meninjau kembali semua pesan lama, foto, percakapan dengan Reza, ibunya, bahkan dengan Fitri. Aku mengamati setiap detail kecil, seolah mencari petunjuk dalam kasus yang rumit. Semakin lama aku melihat, semakin jelas aku menyadari satu hal yang aneh. Pada tangkapan layar palsu, ada foto profil lamaku, foto yang sudah kuganti lebih dari setahun yang lalu. Orang luar tidak mungkin mengetahuinya, kecuali dia menyimpannya lebih dulu atau cukup dekat untuk melihatnya. Aku duduk di tempat tidur, jantungku berdebar lebih kencang. Ini bukan bukti yang menentukan, tetapi cukup untuk membuatku yakin. Orang yang melakukan ini bukan orang asing. Aku terus mengamati. Panggilan dalam percakapan palsu itu adalah saya, kamu, kering dan menantang. Padahal dengan Reza, sejak awal perkenalan hingga putus, aku selalu memanggilnya dengan mesra. Bahkan saat bertengkar, frasa seperti keluarga kalian tidak punya masa depan atau beri 100 juta lagi terdengar lebih asing lagi. Orang yang memalsukannya bisa menyalin foto profil dan nama, tetapi tidak bisa menyalin gaya komunikasi yang biasa antara dua orang yang telah bersama selama 3 tahun. Aku duduk hampir sampai jam 1 malam,
Mataku sakit, tetapi di kepalaku perlahan terbentuk sebuah rencana. Keesokan paginya, aku datang ke kantor hampir 1 jam lebih awal. Pak Andi belum ada. Aku pergi ke departemen IT menemui Lena. Dia menangani dukungan sistem dan bersikap baik padaku. Aku tidak menjelaskan detailnya, hanya memintanya untuk melihat apakah ada tanda-tanda pengeditan pada tangkapan layar itu. Lena mengambil ponselku, memperbaiki kacamatanya, dan lama mengamati. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Kamu punya file asli yang dikirim ke perusahaan? Kalau fotonya sudah berkali-kali dikirim ulang, akan sulit." Aku bilang akan mencoba mendapatkannya. Dia mengangguk. Untuk saat ini belum bisa dipastikan, tapi jenis huruf dan proporsi obrolannya terlihat aneh. Di beberapa tempat, perataannya tidak pas, dan foto profilnya lebih buram daripada teksnya, sepertinya hasil tempelan. Jantungku berdebar kencang. "Kamu yakin?" Dia menggelengkan kepala. "Tidak 100%. Untuk memastikannya, aku perlu melihat file aslinya atau setidaknya sumber email dari mana itu dikirim." Mendengar itu, aku langsung pergi ke Pak Andi. Dia baru saja masuk ke kantor, belum sempat melepas mantelnya, ketika melihatku di depan pintu. Aku berkata langsung, "Pak Andi, bisakah saya melihat email aslinya?" Dia menatapku selama beberapa detik, lalu mengangguk. Mungkin karena di mataku saat ini bukan kepanikan, melainkan tekad. Dia membuka emailnya dan menunjukkan surat anonim itu padaku. Email itu dari alamat umum. Isinya hanya beberapa baris. Karyawan bernama Aulia berperilaku tidak etis, menuntut uang dari keluarga tunangannya setelah membatalkan lamaran, yang merusak reputasi pribadinya dan citra perusahaan. Di bawahnya terlampir 4 tangkapan layar. Aku meminta izin untuk meneruskan email ini ke Lena untuk pemeriksaan teknis. Pak Andi setuju, tetapi suaranya menjadi lebih serius. "Aulia, saya membantumu karena saya percaya, tetapi kamu harus cepat." Manajemen akan bertanya. Aku menjawab dengan tegas. "Saya tahu." Sebelum makan siang, Lena memanggilku. Melihatku, dia merendahkan suaranya. "Di sini memang ada yang tidak beres." Email itu dikirim dari komputer yang menggunakan VPN biasa. Pengirimnya tidak bisa dilacak. Tetapi gambar yang dilampirkan telah diedit. Di metadata, ada jejak ekspor dari aplikasi edit foto di Android. Aku menahan napas. "Itu artinya." Dia menatapku. "Itu artinya ini bukan tangkapan layar asli. Seseorang membuatnya atau mengeditnya." Aku merasa lega sejenak, seolah ditarik dari tepi jurang. Tetapi segera setelah itu, perasaan yang lebih dingin melanda. Mereka benar-benar memalsukannya. Ini bukan kesalahpahaman, bukan kesalahan. Ini adalah sabotase yang disengaja. Lena menunjukkan beberapa keanehan lain. Waktu dibilas status tidak jelas. Ikon baterai dari model ponsel yang berbeda. Dan nama penerima di tangkapan layar yang berbeda tidak cocok. Aku memotret semuanya, berterima kasih padanya berkali-kali. Dia hanya berkata, "Untuk menyelesaikan ini, kamu butuh hubungan dengan orang yang melakukannya." Aku mengerti, membuktikan bahwa foto itu palsu hanyalah langkah pertama untuk membersihkan namaku di perusahaan. Tetapi untuk menghentikan mereka selamanya, aku harus mengungkap kebenarannya. Siang hari, saat aku mengumpulkan semua data yang kumiliki, Fitri mengirimiku pesan. Sejak pertemuan kami di kedai kopi, dia hampir tidak pernah menghubungiku, jadi pesannya membuatku membeku. "Mbak Aulia, apa Mbak sedang senggang sekarang? Ada yang perlu saya sampaikan segera." Aku menjawab hampir seketika. Kurang dari 2 menit, ponselku berdering. Mengangkat telepon, aku mendengar suara gemetar Fitri. "Mbak, sepertinya ibu benar-benar melakukannya." Aku melompat dan keluar ke tangga darurat yang kosong. "Ceritakan lebih detail." Fitri merendahkan suaranya hingga berbisik. "Tadi pagi saya tidak sengaja mendengar ibu bicara dengan Om Igor. Itu sepupu kami. Dia biasa memperbaiki ponsel dan komputer. Ibu bilang foto-foto yang dikirim ke perusahaan Mbak tidak cukup, dan jika perlu, bisa dibuat lagi agar Mbak pasti dipecat." Saya mendengarnya dan merekamnya di perekam suara. Aku mencengkeram ponsel begitu keras hingga tanganku sakit. "Bisakah kamu mengirimkannya padaku sekarang juga?" Fitri ragu-ragu selama beberapa detik. "Saya takut ibu tahu." Aku menelan ludah, berusaha berbicara selembut mungkin. "Fitri, aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah, tapi jika kamu melihat ini salah, maka ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya." Di ujung sana, keheningan panjang menyelimuti, lalu Fitri berkata sangat pelan, "Akan saya kirim, tapi jangan bilang ini dari saya." Kurang dari semenit, sebuah file audio muncul di obrolan. Aku langsung membukanya. Jantungku berdebar begitu kencang seolah menenggelamkan suara speaker. Suara Ibu Wati sangat jelas.
Meskipun di latar belakang terdengar suara kipas angin. Foto-foto yang kita kirim itu tidak berhasil. Perusahaannya tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, kita buat lagi. Rekatkan lebih baik. Yang penting dia terlihat buruk. Gadis seperti itu harus diberi pelajaran. Suara pria yang lebih muda menjawab, Tante Wati, saya akan buatkan, tapi kalau dibuat banyak, bisa ketahuan. Ibu Wati langsung, apa yang ketahuan? Dia sudah mempermalukan kita, biarkan saja dia kehilangan pekerjaannya. Rasakan, aku mendengarkan, dan seluruh tubuhku mendingin. Meskipun aku sudah menduganya, mendengarnya langsung dari mulutnya, sesuatu dalam diriku retak lagi, bukan karena sakit, tetapi karena jijik. Ternyata orang bisa begitu jahat kepada mereka yang hampir menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku menyimpan file audio itu di beberapa tempat dan menulis hanya satu kata kepada Fitri. Terima kasih, aku tidak akan menyebut namamu. Dia menjawab, maafkan keluarga saya telah melakukan ini pada Mbak. Aku lama menatap pesan itu. Di seluruh keluarga Reza, mungkin hanya Fitri yang masih memiliki akal sehat dan hati nurani. Sore itu juga, aku meminta pertemuan lagi dengan Pak Andi. Aku menunjukkan analisis teknis dari Lena dan memutar rekaman audio. Dia mendengarkan, dan wajahnya menjadi semakin muram. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kamu yakin ini kerabatnya? Aku mengangguk. Saya mengenali suara ibunya. Dan adiknya telah mengkonfirmasi, tetapi saya tidak ingin melibatkannya. Pak Andi bersandar di kursi dan menghela napas berat. Ini cukup bagi perusahaan untuk menghapus semua kecurigaan darimu. Saya akan bicara dengan jajaran direksi. Aku terdiam beberapa detik, lalu menambahkan, tapi saya tidak ingin berhenti di sini. Dia menatapku. Aku berkata perlahan dan jelas, mereka dengan sengaja mencoba mencemarkan nama baik saya dan merampas pekerjaan saya. Saya ingin mengirimkan somasi hukum kepada mereka. Mungkin dia tidak menyangka aku akan mengatakannya secara langsung, tetapi setelah hening sejenak, dia hanya mengangguk. Ya, dalam situasi ini, kamu tidak boleh lagi bersabar. Setelah bekerja, atas rekomendasi seorang teman dari universitas, aku pergi ke sebuah kantor hukum. Aku menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Memperdengarkan rekaman audio, menunjukkan tangkapan layar palsu dan email anonim. Pengacara itu, seorang wanita berusia sekitar 40-an, mendengarkan dengan sangat saksama, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Pada akhirnya, dia berkata, Anda berhak menuntut penghentian fitnah, sanggahan publik, dan kompensasi jika Anda dapat membuktikan kerugian. Untuk memulai, saya akan membantu Anda menyusun surat somasi resmi dan mengirimkannya ke pihak sana. Mendengar kata-kata itu, aku merasakan punggungku tegak. Selama ini aku dipaksa untuk membela diri, bertahan, membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tetapi untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa hukum bukanlah sesuatu yang jauh, hanya bisa diakses oleh orang kaya dan berkuasa. Ini juga bisa menjadi senjata bagi seorang wanita biasa yang dipojokkan. Malam hari, ketika aku dan ibu meninjau draft surat somasi, ponselku berdering. Itu Reza. Aku menatap layar yang menyala selama beberapa detik, lalu menjawab. Di ujung sana, suaranya serak dan lelah. Aulia, aku dengar kamu pergi ke pengacara. Aku tidak terkejut. Pasti Ibu Wati sudah pulang dengan panik. Aku menjawab singkat. Iya. Reza menghela napas berat. Kenapa kamu memperuncing masalah? Kita hampir menjadi satu keluarga. Aku memotongnya. Justru karena kita hampir menjadi satu keluarga, aku jadi takut sekarang. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku luar biasa tenang. Kamu tahu apa yang ibumu lakukan? Reza pelan, aku dengar sekilas. Aku tersenyum dingin. Ibumu memalsukan pesan dan mengirimkannya ke perusahaanku agar aku dipecat. Dan kamu bilang sekilas? Di ujung sana, keheningan berat menyelimuti. Lalu Reza berkata, suaranya benar-benar jatuh. Maaf. Aku memejamkan mata. Dulu, begitu mendengar dua kata itu, aku akan luluh, tetapi sekarang kata-kata itu hanya menimbulkan kehampaan. Jangan minta maaf lagi. Permintaan maafmu terlalu murah. Setiap kali sesuatu terjadi, kamu hanya minta maaf, lalu berdiri dan menonton ibumu melanjutkan. Reza tertekan. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan menyuruhnya berhenti. Aku langsung. Tidak, kali ini berhenti saja tidak cukup. Kali ini harus ada konsekuensinya. Mungkin dia tidak menyangka aku akan melangkah sejauh ini, jadi dia lama terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bertanya pelan, apa benar-benar tidak ada apa-apa lagi di antara kita? Aku tertawa.
tetapi tawa itu tidak ada sedikit pun kehangatan. Sejak saat kamu membiarkan ibumu menentukan nasibku di depan semua orang, semua sudah berakhir di antara kita. Dan sejak keluargamu mencoba menghancurkan karierku, ini bukan lagi masalah perasaan, tapi masalah kebenaran. Aku menutup telepon, tidak menunggu apa lagi yang akan dikatakannya. Di luar hujan mulai turun. Tetesan pertama hujan musim semi mengetuk atap, seolah menumpahkan ketegangan yang terpendam. Aku berdiri lama di dekat jendela, menatap jalan yang basah dan gelap. Ibu datang dan meletakkan tangannya di bahuku. Tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu selanjutnya akan lebih sulit, tetapi anehnya, tidak ada lagi rasa takut. Ketika seseorang didorong hingga tidak ada lagi ruang untuk mengalah, dia hanya punya satu jalan, maju. Dan aku tahu, setelah malam ini, keseimbangan kekuatan telah berubah. Aku tidak lagi membela diri sendirian, dan mereka tidak lagi bersembunyi di balik rumor dan trik kotor. Sekarang aku punya bukti, logika, hak untuk bersuara. Dan yang terpenting, aku tidak lagi punya keraguan tentang pria bernama Reza dan keluarganya. Mereka memutuskan untuk mendorongku jatuh, dan sekarang mereka harus melihat bagaimana aku bangkit. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya, bukan karena banyak pekerjaan, tapi karena aku tahu hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Aku membawa semua analisis dari Lena, rekaman audio dari Fitri, draft somasi dari pengacara, dan yang terpenting, kondisi mental yang begitu jernih, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada perasaan campur aduk, hanya satu tujuan, menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Ketika aku masuk ke ruang rapat, Pak Andi sudah ada di sana bersama dua perwakilan manajemen yang biasanya jarang berinteraksi langsung denganku. Suasana di ruangan itu begitu tegang sehingga aku bisa dengan jelas mendengar detak jantungku sendiri. Pak Andi menatapku dan mengangguk samar, seolah memberiku semangat. Aku duduk, membuka laptop, dan tanpa basa-basi memulai. Izinkan saya menjelaskan seluruh situasinya dengan menyertakan bukti. Suaraku terdengar jelas dan tidak bergetar. Aku menceritakan semuanya langkah demi langkah. Tentang penerimaan email anonim, analisis tangkapan layar palsu, tentang rekaman suara. Ketika rekaman itu diputar di ruang rapat dan suara tajam Ibu Wati terdengar, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Aku melihat dengan jelas bagaimana tatapan salah satu manajer berubah dari curiga menjadi marah. Ketika rekaman selesai, aku menutup laptop dan menatap lurus ke depan. Saya menegaskan bahwa ini adalah upaya yang disengaja untuk mencemarkan nama baik pribadi saya dan memengaruhi pekerjaan saya. Terjadi jeda selama beberapa detik, lalu salah satu dari mereka berkata, "Kami perlu melakukan verifikasi tambahan, tapi berdasarkan apa yang Anda berikan, pada tahap ini jelas bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan pesan-pesan ini." Aku mengangguk, saya siap bekerja sama. Tapi saya juga meminta izin untuk mengirimkan somasi hukum kepada pihak tersebut. Pak Andi menyela, perusahaan akan memberikan dukungan dalam mengonfirmasi informasi jika diperlukan. Mendengar itu, aku benar-benar merasa tidak lagi sendirian. Rapat selesai lebih cepat dari yang kuduga. Ketika aku keluar dari ruangan, aku merasa lega, tapi bukan kelegaan total, melainkan kelegaan yang datang setelah melewati tonggak penting. Aku tahu, mulai saat ini, semuanya akan berbeda. Saat makan siang, aku menerima pesan dari Fitri. Hanya satu kalimat, "Ibu sudah tahu semuanya." Jantungku berhenti berdetak. Belum sempat aku membalas, telepon berdering. "Reza." Aku menatap layar selama beberapa detik, lalu menjawab. Belum sempat aku berkata apa-apa, dia berbicara dengan tergesa-gesa. "Aulia, apa yang kamu lakukan? Kepada siapa kamu mengirim rekaman itu?" Aku bersandar di kursi. Suaraku tenang. Aku mengirimkannya ke perusahaanku dan sedang mempersiapkannya untuk diserahkan kepada pengacara. Di ujung sana, terjadi keheningan sejenak, lalu suaranya menjadi tegang. "Kamu sadar sejauh mana kamu melangkah? Kalau ini terungkap, ibuku. Ibumu harus bertanggung jawab atas perbuatannya," potongku. Reza menghela napas berat, "Aku mohon, jangan perbesar masalah. Ibu salah. Aku tahu, aku akan memaksanya minta maaf padamu." Aku tertawa. Tawa yang sangat pelan. Tapi dia mengerti bahwa itu tidak mempengaruhiku. "Minta maaf? Kamu pikir permintaan maaf bisa memperbaiki usahanya untuk membuatku kehilangan pekerjaan?" Reza diam. Aku melanjutkan, mengucapkan setiap kata dengan perlahan. "Seandainya waktu itu aku diam, seandainya perusahaan percaya pada pesan-pesan itu, menurutmu apa yang akan hilang dariku?" Dia tidak menjawab. Aku menjawab untuknya. "Aku akan kehilangan pekerjaan,
reputasi, dan akan membawa stempel ini seumur hidup. Apakah kamu akan membelaku saat itu? Sebagai jawaban, tidak ada suara, hanya napas berat di ujung sana. Aku tahu dia tidak punya jawaban. Aku merendahkan suaraku, tetapi setiap kata setajam pisau. Kamu tidak bisa melindungiku saat aku menjadi tunanganmu. Kamu tidak bisa melindungiku saat keluargamu berbuat salah. Jadi, apa hakmu menuntutku untuk berhenti? Reza, dengan suara pelan, nyaris putus asa. Jadi, apa yang kamu inginkan? Aku menatap ke jendela, ke arah cahaya siang yang terang. Aku ingin kejelasan. Aku ingin mereka bertanggung jawab. Dan aku ingin kamu mengerti, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan di antara kita. Aku menutup telepon. Kali ini aku tidak merasakan beban, tidak sedikit pun penyesalan. Sore harinya, bersama pengacara, aku menyelesaikan penyusunan somasi hukum. Isinya jelas. Tuntutan untuk menghentikan fitnah, menyangga informasi palsu, jika tidak, akan ada proses hukum. Ketika aku mengirimkan pindaian dokumen itu ke email Reza dengan catatan singkat, sampaikan kepada keluargamu, aku tahu aku telah melewati titik tanpa kembali. Malam itu, setelah selesai makan malam, terdengar lagi keributan di depan gedung. Aku keluar dan melihat Ibu Wati. Tapi kali ini, tidak ada lagi agresi seperti sebelumnya. Di sampingnya berdiri Reza dengan wajah lelah. Dia menatapku. Dalam tatapannya ada kemarahan dan sesuatu yang mirip ketakutan. Kamu benar-benar akan menuntut ke pengadilan? Aku berdiri tegak, suaraku tenang. Jika Anda melanjutkan, saya akan melakukannya. Dia meremas tangannya. Suaranya meninggi. Membawa urusan keluarga ke pengadilan. Apa kamu tidak malu? Aku menatap lurus ke matanya. Urusan keluarga itu jika ada rasa hormat, tapi ketika Anda dengan sengaja mencoba menghancurkan hidup saya, itu bukan lagi urusan keluarga. Reza, yang berdiri di sampingnya, berkata pelan, Aulia, kumohon, ayo selesaikan secara damai. Aku menoleh padanya. Dalam tatapanku tidak ada sedikit pun kelembutan, bisa diselesaikan secara damai sebelum semuanya sejauh ini. Sekarang, sebaiknya kamu pastikan keluargamu berhenti sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Terjadi keheningan, beberapa tetangga berdiri agak jauh, menatap dengan penasaran, tetapi tidak ada yang mendekat seperti sebelumnya. Mungkin kali ini mereka juga merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar adu mulut. Ibu Wati menatapku beberapa detik lagi, lalu berbalik dan menyeret Reza, tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri dan melihat mereka pergi. Untuk pertama kalinya sejak hari pembatalan lamaran, aku merasakan perubahan yang nyata. Bukan berarti mereka tiba-tiba menjadi lebih baik. Hanya saja mereka mulai mengerti bahwa aku tidak semudah itu untuk diintimidasi. Ketika aku kembali ke apartemen, ibu berdiri di depan pintu dan menatapku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya dengan lembut meletakkan tangannya di bahuku. Aku tahu dia masih khawatir, tapi di matanya aku melihat ketenangan yang sebelumnya tidak ada. Malam itu aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang akrab. Semuanya telah berjalan jauh lebih jauh dari sekadar lamaran biasa. Tapi justru karena itulah aku melihat dengan sangat jelas wajah asli orang-orang yang hampir menjadi keluargaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan sesuatu. Sebaliknya, aku merasa telah mempertahankan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang jika hilang, mungkin tidak akan pernah bisa kudapatkan kembali. Dan aku tahu, tinggal satu langkah lagi, dan cerita ini akan mencapai akhirnya. Sebulan setelah aku mengirimkan somasi hukum, semuanya perlahan mereda, dengan cara yang bahkan tidak kuduga. Tidak ada lagi telepon ancaman, tidak ada sindiran di depan apartemen, dan yang terpenting, tidak ada tindakan apapun dari keluarga Reza. Mereka benar-benar diam, seolah hari-hari ketika mereka mencoba memojokkanku tidak pernah ada. Aku tahu ini bukan karena mereka berubah, melainkan karena mereka mulai mengerti, jika mereka melanjutkan, harga yang harus dibayar akan di luar kendali mereka. Di kantor, setelah manajemen melakukan verifikasi, aku dipanggil lagi. Kali ini bukan rapat yang tegang, melainkan percakapan yang lebih santai. Pak Andi menatapku dan berkata perlahan, perusahaan telah mengonfirmasi bahwa informasi itu palsu. Kamu tidak bertanggung jawab sama sekali atas hal itu. Aku mengangguk. Hatiku terasa lebih ringan. Tapi yang paling mengejutkanku adalah kata-katanya selanjutnya. Selama ini, saya mengamati bagaimana kamu menangani situasi ini. Jujur saja, tidak semua orang bisa menjaga ketenangan dan kejernihan pikiran seperti itu. Saya sedang mempertimbangkan untuk merekomendasikanmu untuk posisi akuntan utama dengan perluasan tanggung jawab. Aku membeku. Dalam situasi seperti ini, aku bahkan tidak berpikir tentang promosi.
Aku hanya mencoba mempertahankan apa yang kumiliki. Tapi ternyata, caraku bertahan dalam badai ini menjadi sesuatu yang lebih berharga. Aku keluar dari kantor dengan perasaan aneh, bukan kegembiraan yang meluap-luap, melainkan perasaan kokoh, seolah aku telah melewati jalan yang sangat sulit. Dan ketika aku keluar ke tempat yang rata, kakiku menjadi lebih kuat. Hari-hari berikutnya, hidupku perlahan kembali normal. Aku pergi bekerja, pulang ke rumah, membantu ibu dengan usaha kecilnya, dan di malam hari membaca literatur profesional. Tidak ada lagi pesan yang mengganggu, tidak ada lagi tatapan menghakimi. Semuanya begitu tenang sehingga aku terkadang bertanya pada diri sendiri. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Dan suatu sore, jawabannya datang dengan cara yang paling tidak terduga. Hari itu aku pulang kerja lebih awal dan mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan untuk ibu. Ketika aku sedang memilih sayuran, aku mendengar suara yang akrab di belakangku. Aulia, aku berbalik. Itu Reza. Dia berdiri di sana, lebih kurus, dengan mata cekung, mengenakan kemeja kusut. Seolah sudah lama tidak ada yang merawatnya. Hanya dalam sebulan, dia berubah begitu rupa sehingga aku tidak langsung mengenalinya. Kami berdiri dan saling menatap di tengah supermarket yang ramai, tapi rasanya seolah kami sendirian. Dia mendekat. Suaranya serak. Bisa bicara denganmu sebentar? Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena aku ingin benar-benar mengakhirinya. Kami keluar dan berdiri di samping. Reza tidak menatap mataku. Pandangannya berkelana, seolah tidak berani menatap lurus. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Maaf untuk semuanya." Aku diam. Frasa ini sudah terlalu sering kudengar. Dia melanjutkan. Suaranya pelan dan berat. Baru setelah semua ini, aku sadar di mana kesalahanku. Aku tidak membelamu, tidak berani berpihak padamu, dan bahkan membiarkan keluargaku melakukan hal yang tidak pernah kubayangkan. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya tidak merasakan kemarahan, tidak merasakan sakit, hanya ketenangan. Lalu sekarang, dia menelan ludah. Di rumah semuanya berantakan. Utangnya belum lunas. Fitri pergi bekerja di kota lain. Ibu, sejak kamu mengirim surat itu, hampir tidak pernah keluar rumah. Aku mendengarkan tanpa menyela. Dia melanjutkan. Aku banyak berpikir. Seandainya hari itu aku berpihak padamu, mungkin semuanya akan berbeda. Aku menggelengkan kepala pelan. Tidak, seandainya hari itu kamu berpihak padaku, kamu tidak akan menjadi dirimu sendiri. Dia membeku. Mungkin kata-kata itu menyakitkan, tapi itu adalah kebenaran. Aku melanjutkan dengan suara datar. Masalahnya bukan pada satu keputusan, tapi pada caramu hidup. Kamu selalu memilih diam, memilih berada di tengah-tengah, membiarkan orang lain memutuskan untukmu. Bahkan jika kita kembali ke hari itu, semuanya akan terulang. Reza menatapku, matanya memerah. Aku tahu, karena itu aku datang bukan untuk meminta kembali. Aku terkejut, dia melanjutkan. Aku hanya ingin mengatakan, kamu benar. Dan terima kasih. Aku tidak bertanya apa-apa lagi. Beberapa kata cukup didengar saja. Kami berdiri beberapa detik lagi, lalu dia pergi lebih dulu tanpa bujukan, tanpa kata-kata berlebihan. Aku menatapnya pergi sampai sosoknya larut dalam keramaian. Kali ini, di hatiku tidak ada sedikit pun gejolak, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sakit. Hanya sebuah titik akhir yang sesungguhnya. Setahun kemudian, aku berdiri di balkon apartemen sewa baruku, menatap jalan kecil yang tenang di bawah. Aku pindah bukan karena bertengkar dengan ibu, tapi karena aku ingin menjadi lebih mandiri, memulai babak baru. Pekerjaanku stabil. Penghasilanku naik menjadi hampir 25 juta sebulan. Aku tidak kaya, tapi cukup untuk hidup nyaman, menghidupi diri sendiri, dan membantu ibu. Terkadang di waktu luang, aku teringat apa yang telah terjadi bukan untuk menyesal, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa suatu saat aku pernah dihadapkan pada pilihan yang sangat penting, dan aku telah melakukannya dengan benar. Seandainya hari itu aku diam, mungkin sekarang aku berada di sebuah rumah, dan seluruh hidupku berputar di sekitar dapur, suami, anak-anak, dan tatapan menghakimi. Mungkin aku akan terbiasa, pasrah, meyakinkan diri bahwa semua wanita hidup seperti itu. Tapi di lubuk hatiku, sebagian dari diriku akan mati sedikit demi sedikit setiap hari. Aku bersandar di pagar balkon, menarik napas dalam-dalam. Angin malam terasa sejuk dan ringan. Hidup tidak selalu mudah, tapi setidaknya, aku menjalani kehidupan yang kupilih sendiri. Dan bagiku, itu sudah cukup. Dulu aku berpikir aku kehilangan sebuah pernikahan, tapi sekarang aku mengerti. Aku tidak kehilangan apa-apa. Aku hanya menghindari kehidupan yang salah. Dan jika Anda sekarang mendengar cerita ini,
Jika Anda juga pernah dihadapkan pada pilihan serupa, ingatlah satu hal. Tidak ada yang berhak menentukan nasib Anda, kecuali diri Anda sendiri. Jangan takut pada gunjingan, kesendirian, atau kehilangan, jika itu berarti Anda harus menyesal seumur hidup.